Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Oke, jadi sekarang kita akan melanjutkan kembali ya materi seputar dunia MTCNA teman-teman. Dan sekarang kita akan membahas materi yaitu mengenai hotspot teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman tahu ya bahwasanya ketika kita mengulik-ulik ataupun membahas salah satu fitur ya, ataupun berbagai fitur yang ada pada mikrotik itu pasti tidak akan ada habisnya teman-teman. Nah, salah satu fitur yang memang ada pada mikrotik yaitu hotspot teman-teman. Sudah banyak yang mengimplementasikan terkait fitur hotspot ini ke dalam mikrotik di lapangan teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga merupakan salah satunya ya teman-teman. Kebanyakan orang menyebut jika terdapat akses internet disebarkan via wireless seperti Wi-Fi pada mall ataupun kafe juga asal instansi dan hal tersebut termasuk ke dalam public area adalah layanan hotspot, sedangkan sebenarnya di mikrotik adalah jadi di mikrotik hal tersebut adalah sebuah sistem untuk memberikan fitur autentifikasi pada user yang akan menggunakan jaringan tersebut teman-teman. Jadi kita perlu untuk autentifikasi terlebih dahulu seperti yang ada pada HP kita, bahwasanya ketika kita ingin untuk mengkoneksikan WiFi kita pada suatu jaringan ataupun terdapat suatu hotspot, maka kita diharuskan untuk memasukkan terkait dari username dan juga passwordnya teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya untuk mengakses jaringan, klien ataupun si pengguna tersebut diharuskan memasukkan username ataupun password pada login page ya teman-teman yang sudah disediakan oleh network administratornya teman-teman. Nah, di sini ada suatu contoh gambaran ya teman-teman, yang dimana di sini terdapat suatu mikrotik yang terhubung ke ISP ataupun ke internet, yang dimana ISP itu merupakan penyedia layanan internet ya teman-teman. Setelah itu di mikrotik ini juga terdapat ataupun sudah dikonfigurasi terkait dari hotspot. Di sini teman-teman bisa lihat bahasanya komputer ataupun klien kalian ini dapat terhubung melalui wireless ataupun wired secara kabel ya, wired itu. Jadi kebanyakan WiFi dan hotspot tidak di password teman-teman. Semua user dapat connect secara instan dan akan diarahkan ke halaman web browser teman-teman. Tiap user bisa login dengan menggunakan password dan password ataupun username dan juga password yang berbeda-beda teman-teman. Metode semacam ini yang sering kita temukan ya teman-teman, seperti di kampus, sekolah, kantor maupun area publik lainnya teman-teman. Tentunya kelebihan hotspot ini adalah dapat mengkonfigurasi jaringan yang hanya bisa digunakan dengan username, password tertentu teman-teman. Kita juga dapat melakukan manajemen terhadap user-user tersebut ya teman-teman. Jadi kita bisa untuk mengontrol terkait user-user apa saja yang ingin kita bisa koneksikan ke mikrotik yang sudah kita konfigurasi hotspot ini teman-teman. Misalnya teman-teman ya, mengatur durasi total penggunaan hotspot per user, jadi kita bisa untuk membatasi terkait dari waktu yang kita berikan pada klien yang terhubung ke internet tersebut. Seperti contoh, kita membatasi bahwasanya dari mulai jam 6 sampai jam 10 itu diharuskan sebagai penggunaan office teman-teman ya, atau kantoran. Dan selanjutnya ataupun dari luar jam kantor tersebut digunakan, maka akan bisa diperuntukkan untuk mengakses jaringan ataupun mengakses hal-hal yang lain ya teman-teman tentunya ya. Oke, jadi membatasi beberapa besar yang dapat di-download tiap user, jadi kita bisa untuk membatasi terkait bandwidth, Nah, oke, jadi kelebihan dari hotspot ini sendiri adalah kita dapat mengkonfigurasi jaringan yang hanya bisa digunakan dengan username atau password tertentu. Kita juga dapat melakukan manajemen teman-teman terhadap user-user tersebut. Nah, di sini seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya kita bisa untuk mengatur terkait dari user apa saja yang bisa terkoneksi ataupun berapa jumlah user yang bisa terkoneksi. Dan yang kedua, kita bisa untuk membatasi terkait bandwidth yang digunakan oleh user-user ataupun klien tersebut, teman-teman. Jadi kita bisa untuk mengatur download dan juga uploadnya, teman-teman. Nah, jadi selain itu ada hal yang paling menarik, teman-teman, di salah satu fitur hotspot ini, yaitu kita dapat untuk
ngatur ataupun kita bisa untuk mengelola terkait konten apa saja sih yang dapat diakses oleh klien yang terhubung ke jaringan kita, teman-teman. Jadi sangat menarik sekali ya, teman-teman. Selain itu, di sini sebagai informasi tambahan bahwasanya untuk materi hotspot kali ini merupakan kombinasian dari berbagai materi yang sudah kita bahas sebelumnya ya teman-teman, seperti DHCP server, firewall, ataupun nanti kita akan bahas selanjutnya yaitu proxy ya teman-teman. Jadi sebelumnya kita juga sudah untuk membahas terkait sedikit yaitu DNS teman-teman dan juga sebagainya. Nanti kita akan bahas ya teman-teman terkait dari materi apa saja sih yang akan kita implementasikan ke dalam materi hotspot ini teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya untuk terkait dari konsep hotspot itu sendiri. Selanjutnya kita akan coba untuk implementasikan teman-teman terkait dari materi hotspot ini, yaitu kita akan untuk mencoba dua sesi. Yang pertama adalah kita menggunakan lab environment kita, dan yang kedua adalah kita menggunakan perangkat PC kita teman-teman. Tentunya nantinya kita akan belajar mengenai DNS AdGuard dan juga tambahannya adalah kita memwireskan secara fisik ya teman-teman tentunya, dan wire tersebut atau jaringan tersebut nanti akan bisa diakses oleh handphone kita contohnya ya. Oke, jadi kita lanjut pada studi kasus. Halo teman-teman semuanya. Oke, jadi sekarang kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan terkait materi dari hotspot, yaitu materi MTCNA teman-teman. Nah, jadi sekarang kita akan mencoba untuk lab studi kasus yang dimana kita akan menambahkan konfigurasi ataupun kita akan mencoba untuk konfigurasi basic pada hotspot. Setelah itu menambahkan user, menghilangkan cookies, dan yang terakhir adalah menambahkan user profile untuk limitasi pada bandwidth teman-teman. Tentunya di sini juga bukan hanya pada lab environment virtual kita, lab emulator kita, namun di sini saya sudah sediakan perangkat router buat teman-teman. Nah, nantinya kita akan mencoba untuk menghubungkan ataupun menwirelesskan terkait dari materi hotspot ini. Setelah itu kita akan coba untuk hubungkan dari wireless yang memang sudah tersedia ke HP, atau nanti kita akan coba untuk hubungkan wireless dari MikroTik ini ke HP teman-teman, tentunya dengan beberapa konfigurasi tambahan ya teman-teman. Oke, jadi stay tune, tetap pantengin materi dari saya. Oke, lanjut ya, kita langsung untuk masuk saja ke bagian labnya. Kita akan coba buat di sini untuk namanya adalah lab hotspot. Oke, setelah itu add saja. Untuk topologinya sendiri sedikit sederhana ya teman-teman, karena mengenal bahwasanya kita hanya memerlukan 3 node saja teman-teman, yaitu pertama MikroTik sebagai sumber wirelessnya, namun di sini menggunakan wire ya teman-teman, sangat sayang sekali. Router, oke. Di sini kita pilih warna biru saja yang mendefinisikan wireless. Setelah itu primary console di sini tidak perlu, dan Ctrl A untuk key option, dan juga kita langsung delete saja. Nah, apabila sudah terdelete seperti ini, kita bisa untuk langsung save dan kita hidupkan teman-teman. Oh ya, kita lupa untuk menambahkan Linux ya teman-teman. Yang dimana di sini saya menggunakan GUI-nya yaitu OS Linux teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan Linux Slack ya teman-teman. Jadi cukup ringan sekali, dan kita akan coba untuk konfigurasi tambahan. CPU limitnya di sini kita pilih satu saja agar tambah ringan ya teman. Namun nanti pada saat proses bootingnya akan semakin lama, tapi tidak akan mengurangi efisiensi dari Linux-nya itu sendiri. Nah, setelah seperti ini kita bisa untuk tambahkan network ataupun konfigurasi bagian WAN-nya. Untuk tipenya manajemen, sini name-nya ISP. Oke, kita sambungkan dari ISP ke MikroTik. Begitu pula dari Linux ke MikroTik, yang dimana untuk pada bagian MikroTik ke Linux di sini kita akan definisikan sebagai IP public teman-teman. Namun sini atau secara logisnya itu adalah IP private, namun kita akan umpamakan bahwasanya ini sebuah IP public teman-teman. Oke. Di sini kita masuk terlebih dahulu, kita akan coba untuk request IP DHCP. Namun, kita akan coba lihat terlebih dahulu. Oke, di sini sedikit lama, kita akan coba tunggu saja.
Oke, kita sudah berada pada halaman login. Kita langsung ketikkan saja admin, enter, dan kita coba untuk N dan Ctrl C. Sini kita pancing-pancing terlebih dahulu agar bisa untuk langsung ke CLI, new CLI, teman-teman, atau text new. Nah, kita coba lihat IP DHCP client print. Oke, di sini udah boundnya, teman-teman. Namun di sini saya akan konfigurasikannya saja secara statik, teman-teman. Bagian WAN-nya ini, untuk caranya sendiri seperti biasa kita tambahkan IP address sesuai dengan yang ada pada gateway ini, teman-teman, yaitu octet terakhirnya kita akan ubah saat menjadi 200 mungkin ya. Add address 192.168.189.200/24, interface-nya ether 1. Oke, kita IP DHCP client remove number 0. IP address print. Nah, di sini cuman ada satu. Kita coba untuk ping ke 88. No root host. Oke, kita belum menambahkan rootnya. Kita bisa untuk konfigurasikan yaitu seperti ini, teman-teman. Teman-teman tinggal untuk turuti saja ataupun teman-teman ikuti saja langkah-langkah yang saya lakukan. Root host, IP root, add gateway 192.168.189. Di sini teman-teman tinggal ketikkan saja IP yang berada pada browser pencarian, yaitu ketika kita memasuki Pinet Lab-nya. 128/24. Tidak perlu slash, maaf. Kita enter dan coba ping lagi, teman-teman. Dan ya, di sini sudah bisa, teman-teman ya. Nah, kita bisa lanjut untuk masuk pada Winbox dan langsung mengkonfigurasikan terkait materi hotspot ini. Oke, kita masuk pada Winbox. Kita masuk pada menu neighbor. Nah, di sini ada MikroTik. Kita konekkan saja. Oke, tunggu. Oke. Dan juga kita sudah masuk. Karena di sini kita akan mengkonfigurasikan terkait hotspot yang mengarah ataupun nantinya si klien ini akan bisa untuk memasukkan username dan juga password, atau kita mengautentifikasi hotspot yang sudah dikonfigurasi dari MikroTik ini, maka kita konfigurasi IP address dari Ether 2 sekaligus sebagai gateway nantinya kita gunakan sebagai hotspot. Kita tambahkan untuk IP-nya, kita akan menggunakan IP perumpamaan IP public ya, teman-teman. Coba untuk 100.10.1/24. Interface-nya Ether 2 dan oke saja langsung. Nah, sudah ya, teman-teman. Setelah itu kita bisa untuk langsung masuk saja ke bagian menu IP, setelah itu hotspot. Atau kita akan coba untuk tambahkan NAT-nya terlebih dahulu ya, agar bisa terkoneksi ke internet bagian LAN-nya. Square action-nya, generalnya kita pilih pada out interface Ether 1, kita oke, dan sudah masuk ke IP, lalu hotspot. Oke. Dan di sini teman-teman, untuk pada bagian menu hotspotnya sendiri terdapat banyak sekali menu ya, yang kita bisa untuk praktekkan satu persatu atau kita bisa untuk gunakan. Namun di sini kita hanya akan untuk fokuskan pada materi hotspot, teman-teman. Yaitu kita nanti akan mengulas terkait di server profile, user profile, dan juga aktif dan host ya yang terakhir. Oke, kita bisa untuk klik hotspot setup. Di sini mirip-mirip ya untuk konfigurasinya seperti ketika kita membuat IP DHCP server. Nah, di sini hotspot interface-nya interface apa? Oke, jadi di sini untuk informasi tambahan bahwasannya karena kita menggunakan emulator Pinet Lab dan di sini materinya adalah hotspot, untuk lebih efisien lagi kita seharusnya menggunakan IT atau interface WLAN, teman-teman. Namun karena WLAN itu adalah kepanjangan dari wireless local area network, karena di sini kita menggunakan live emulator, jadi kita tidak bisa untuk menggunakan WLAN, teman-teman. Tentunya nanti kita akan coba untuk implementasikan WLAN tersebut ke dalam materi setelah ini, teman-teman. Tentunya ya kita akan coba langsung untuk mempraktikkan dengan perangkat fisiknya. Oke, kita pilih
interface yang mengarah pada klien kita, yaitu Ether 2. Next. Nah, di sini untuk networknya atau local address networknya sendiri, teman-teman bisa untuk sesuaikan. Dan di sini terdapat menu centang ataupun kolom Masquerade Network. Nah, di sini apa maksudnya? Jadi, ketika kita mencentang dari Masquerade Network ini, otomatis NAT-nya juga akan aktif secara otomatis ketika kita konfigurasi dari hotspot ini. Bila mendatang teman-teman tidak ingin mengaktifkan ya, teman-teman bisa uncentang. Namun, di sini saya sarankan untuk centang, teman-teman. Kita next saja. Untuk full address of network-nya, teman-teman bebas bisa untuk mengaturnya sendiri, atau teman-teman misal di sini range-nya mau dari 2 sampai 30, maka nanti yang dituliskan di sini ataupun ketika kita ingin menambahkannya hanya 30 user, maka di sini range-nya yaitu dari 2 sampai 31, teman-teman ya. Karena ingat bahwasanya untuk IP beberapanya juga itu dipakai sebagai IP broadcast dan juga yang lainnya, teman-teman. Kita bisa untuk next. Nah, untuk bagian certified ini, teman-teman bisa untuk memilih import ataupun non. Jadi, maksudnya bila mana kita mengimport other certified, di sini syaratnya teman-teman harus memiliki SSL yang bisa ditampilkan dalam HTTPS, teman-teman. Jadi, nantinya tampilan dari website ketika kita dalam page login akan berbeda ya. Namun di sini teman-teman bila mana tidak punya, teman-teman bisa untuk non saja. Sebenarnya opsional sih di sini. Kita akan nonkan saja. Untuk SMTP server kita next saja. Dan untuk DNS server kita akan coba 2 ya teman-teman. Jadi di sini primary dari DNS-nya dan yang kedua adalah secondary DNS. Maka kita akan masukkan untuk primary-nya itu 88 dan untuk secondary-nya adalah 8484. Oke. Kita next. Untuk DNS name-nya di sini dimaksudkan bahwasanya ketika kita mengakses suatu page atau web page login di Mikrotik hotspot setup kita, nantinya yang akan ditampilkan tersebut title-nya ya teman-teman. Kalau dalam codingan, title-nya akan berubah teman-teman seiring dengan DNS name-nya dimasukkan teman-teman. Jadi semisal di sini saya akan masukkan repan strip WP atau repan mikrotik.co.id teman-teman. Di sini web page login. Kita bisa untuk next. Nah, untuk name of local hotspot user sendiri di sini dimaksudkan bahwasanya ketika si Linux like ini ingin terkoneksi ke bagian hotspotnya yaitu pada Mikrotik, maka Linux tersebut harus memasukkan username dan juga password yang sudah kita setup di bagian Mikrotiknya, teman-teman. Nah, sebagai contoh kita akan coba masukkan saja repan. Kita ke setting terlebih dahulu. Hide passwordnya kita centang. Saya akan coba 1, 2, 3, 4 ya. Kita next dan tunggu sampai terdapat keterangan bahwasanya setup has complete successfully, teman-teman. Nah, bila sudah seperti ini, kita bisa untuk langsung masuk ke bagian Linux-nya, teman-teman. Oke, teman-teman, karena tadi terdapat kesalahan, saya tidak bisa untuk membuka dari Linux itu sendiri, namun tidak mengapa, tidak menghalangi ketika proses kita mempelajari materi ataupun mempraktekkan materi hotspot kali ini, kita juga bisa untuk menggunakan yang namanya PPC, teman-teman. Jadi bentuknya masih CLI namun tidak apa-apa ya, teman-teman. Karena di sini masih sama ya, teman. Fungsinya karena di sini kita goals-nya adalah bisa untuk terkoneksi ke internet menggunakan hotspot yang sudah kita setup tadi, maka kita bisa untuk add node yaitu PPC dan kita masuk ke PPC-nya. Oke, kita tunggu di sini proses booting ataupun proses dari masuk ke PPC ini sedikit lama. Kita enter. Oke, kita akan coba close lagi dan coba untuk nonaktifkan. Setelah itu aktifkan kembali, teman-teman. Dan untuk konfigurasi lebih lanjutnya nanti kita akan coba ya di perangkat fisik seperti ini. Teman-teman jangan khawatir. Untuk konfigurasinya sendiri itu sama, teman-teman. Namun terdapat perbedaan di bagian interface-nya, teman-teman. Nanti kita akan bahas. Oke, di sini kita akan coba request DHCP client. Karena selain dari atau hotspot itu fungsinya bukan hanya untuk mewirelesskan ataupun
membuat halaman page login ketika kita ingin terkoneksi jaringan ke bagian mikrotik pusat ataupun ISP pusat, ya. Kita juga bisa untuk mendapatkan IP DHCP secara otomatis karena tadi kita mengenal ya bahwasanya untuk pada materi kali ini itu kombinasian dari berbagai materi teman-teman. Seperti DHCP, NAT dan juga yang lainnya. Nah, kita akan coba nih. Apakah dapat? Oke, di sini kita dapat IP DHCP ya dari hotspot setup kita. Jadi hotspot ini menyediakan layanan DHCP server secara otomatis. Nah, kita coba ping ke 88. Di sini bisa juga. Di sini harusnya network administrasi Probitel ya. Jadi di sini maksudnya bahwasanya kita harus masuk terlebih dahulu ke web page teman-teman. Namun tidak masalah ya teman-teman. Jadi tidak akan menghalangi. Oke, jadi kita bisa untuk langsung mengimplementasikan terkait dari perangkat fisik ini. Pertama-tama yang kita perlu sediakan adalah seperti biasa kabel Ethernet sebagai yang untuk perantara ataupun kita akan menghubungkan dari laptop kita ke mikrotik ini teman-teman. Pertama-tama seperti biasa kita mempunyai adapternya terlebih dahulu. Kita nyalakan terlebih dahulu ya menggunakan adapter ini dan pastikan mikrotik yang teman-teman gunakan dalam kondisi yaitu terreset teman-teman ya. Nah, tanda dari si mikrotik ini sudah menyala, teman-teman bisa lihat pada bagian indikasi dari lampunya ya. Indikasi dari lampunya di sini sudah menyala pada bagian power ya teman-teman. Pada bagian USR dia beralih mode. Nah, teman-teman bisa untuk langsung saja mengkoneksikan dari laptop teman-teman. Oke, di sini saya akan coba untuk koneksikan terlebih dahulu. Oke, kita pilih port 1 ya atau interface 1. Kita colokkan. Nah, di sini kita tunggu. Oke, teman-teman, di sini kita akan menggunakan perangkat fisik yaitu RB941-2ND. Seperti yang teman-teman tahu bahwasanya untuk dari makna ataupun arti dari setiap angka dan juga huruf yang berada pada yaitu seri number seperti ini ataupun seri dari router baud seperti ini. RB merupakan kepanjangan dari router baud 9 ataupun 9 itu memiliki arti yaitu seri 900. 4 adalah 4 port yang terdapat pada mikrotik fisik tersebut dan 1 itu adalah support wireless teman-teman. Dan untuk min ataupun strip 2ND ini dia support dual band ya teman-teman. Jadi 2,4 Hz ataupun 5 Hz teman-teman. Nah, oke, kita akan langsung saja untuk konfigurasi dari hotspot dan kita akan coba wireless-kan ya teman-teman menggunakan mikrotiknya dan nanti kita akan coba untuk bagi layar terkait dari apakah dari wireless tersebut itu sudah bisa terdeteksi di HP teman-teman atau belum ya. Nah, sini kita bisa untuk close terlebih dahulu ya teman-teman terkait dari topologi kita karena di sini kita tidak perlu ataupun tidak membutuhkannya dan juga VMware-nya kita hapus atau kita coba suspend saja. Oke, kita tunggu. Nah, bila mana terdapat notification seperti ini, teman-teman tinggal oke saja. Karena di sini VMware hanya butuh konfirmasi. Oke, sudah. Kita tunggu, teman-teman. Nah, jadi labs ataupun studi kasus yang akan kita gunakan menggunakan perangkat basic mikrotik kita adalah yang pertama, konfigurasi basic hotspot, yang kedua menambahkan user, ketiga menghilangkan cookies, dan yang terakhir adalah menambahkan user profile untuk limitasi bandwidth. Ini cukup menarik sekali teman-teman, apalagi kita menggunakan perangkat fisik teman-teman. Namun, di sini teman juga bisa untuk mengimplementasikan terkait materi hotspot ini seperti yang tadi saya konfigurasikan di bagian lab emulator ya teman-teman. Namun, kita akan lebih lanjut untuk membahas menggunakan perangkat secara fisiknya. Oke, sini kita masuk. Kita pilih menu yaitu mikrotik kita yang sudah terdeteksi. Setelah itu kita login. Nah, di sini teman-teman tinggal remote configuration saja. Oke. Kita coba X. Ini merupakan konfigurasi yang sudah saya lakukan ya sebelumnya.
Nah, pertama-tama di sini kita akan terlebih dahulu untuk request IP DHCP client dari Mikrotik ini, yaitu melalui penyedia layanan DHCP server, YSW kita, teman-teman. Bagaimana caranya, Kak? Kan tadi hotspot ataupun pada saat pengkonfigurasian ataupun ketika kita memasukkan port di Ethernet 1 itu ataupun di interface 1 itu yang mengarah ke laptopnya, teman-teman. Nah, kita balikan kembali, teman-teman. Dari wireless di laptop kita akan sharing ke Ethernet yang terhubung ke mikrotik kita, teman-teman. Caranya bagaimana? Di sini teman-teman tinggal masuk ke control panel. Kita akan coba sharing dari Wi-Fi yang memang sudah kita terkoneksi di laptop kita. Kita akan sharing ke bagian Ethernet 1 kita yang mengarah pada mikrotik PC kita. Nah, di sini teman-teman tinggal double klik, setelah itu ke properties. Kita sharing, allow. Di sini kita pilih Ethernet dan oke. Nah, kita tunggu. Di sini kita pilih dynamic saja agar kita bisa untuk mendapatkan secara otomatis. Bila mana seperti ini, teman-teman jangan khawatir, tinggal tunggu saja. Kita akan login kembali. Oke. Bila sudah, kita bisa untuk masuk ke IP DHCP client, add, lalu di sini kita pilih header 1, dan kita tunggu sampai prosesnya ataupun kita mendapatkan status bound. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwasanya kita berhasil untuk request IP DHCP client di mikrotik PC kita melalui sharing internet di laptop kita. Nah, hal tersebut merupakan alternatif cara kedua, ya teman-teman, bila mana dari wireless table ataupun dari wireless itu tidak berfungsi. Nah, di sini kita alih fungsikan dari WLAN 1, kita gunakan sebagai wireless, teman-teman. Caranya bagaimana? Oke, kita bisa double klik saja. Untuk modenya kita pilih yang app bridge. Setelah itu SSID-nya di sini kita akan coba masukkan testing, ya teman, atau kita akan coba repan Wi-Fi, teman-teman. Atau repan mikrotik ya, biar sesuai dengan pada pembahasan materi kita. Untuk security profile kita defaultkan saja, karena nantinya kita akan kombinasikan dengan materi hotspot, teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini kita oke. Oke, jika sudah kita bisa untuk masuk ke bagian IP address. Kita akan coba tambahkan IP address terlebih dahulu ke wirelessnya, teman-teman. Sebagai contoh kita akan ketikkan saja 10.10.100.1/24. Kita gunakan WLAN. Oke, dan tunggu. Nah, bila mana sudah seperti ini, kita masuk ke DHCP server, DHCP setup, kita pilih WLAN. Karena agar nantinya HP kita mendapatkan IP secara otomatis dari mikrotik yang sudah kita konfigurasi wireless ini. Nah, di sini bila mana merah seperti ini, teman-teman jangan hiraukan karena belum ada perangkat yang terkoneksi ya, teman-teman. Karena kita menggunakan WLAN juga. Kita pilih menu IP, setelah itu firewall. Nah, kita di sini tambahkan. Setelah itu out interface-nya header 1 dan action-nya adalah seperti biasa mouse squared. Oke, dan ya sudah. Nah, setelah itu di sini kita akan coba lihat pada HP kita ya, teman-teman. Tentunya apakah sudah terdeteksi atau belum? Kita akan coba. Di sini saya akan coba untuk rekam layar. Oke, di sini saya sudah masuk ke HP-nya, teman-teman ya. Dan setelah itu kita coba untuk masuk ke bagian Wi-Fi. Kita aktif dan nonaktifkan agar bisa untuk terrefresh. Apakah repan mikrotik ataupun wireless yang sudah kita tadi beri SSID yaitu repan mikrotik terdeteksi atau tidak? Kita akan coba lihat. Oke, di sini masih proses menunggu ya, teman-teman. Nah, oke, di sini jaringan tersedia, teman-teman bisa lihat bahwasanya terdapat repan mikrotik, teman-teman. Di sini statusnya adalah terhubung ke perangkat namun tidak bisa terkoneksi ke internet ya, teman-teman. Nah, caranya nanti kita akan coba untuk ulik-ulik atau kita akan coba untuk itu ya, teman-teman, atau kita akan coba untuk gabungkan beberapa materi. Oke, di sini koneksi terbatas. Tidak mengapa.
Di sini terhubung ke perangkat, tidak menyediakan internet. Kita coba pergi ke wirelessnya lagi. Oke, di sini sudah terdapat dan IP yang kita dapatkan kita akan coba lihat. Ya, di sini IP yang kita dapatkan range-nya adalah dengan akhiran oktet 253. Sama ya teman-teman seperti yang ada pada MikroTik kita atau Winbox kita. 100.1 di sini 100.254. Oke. Sini saya akan coba ke wireless terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita sudah bisa untuk terkoneksi langsung ke internet. Karena kenapa? Karena kita sudah melakukan konfigurasi NAT sebelumnya ya. Nah, bila mana di sini kita sudah terkoneksi dan hanya seperti ini saja, tidak terdapat menu webpage login, maka kita bisa untuk kombinasikan dengan materi hotspot yang sudah sebelumnya kita bahas terkait konsepnya, teman-teman. Oke, sini kita kembali ke layar, teman-teman, layar laptop. Nah, kita akan coba kombinasikan ya. Kita pergi ke menu IP, setelah itu hotspot. Di sini kita maximize dan setelah itu hotspot setup. Bagian wireless LAN, teman-teman, kita next. Untuk IP-nya sudah didapat seperti ini, kita akan batasi saja yaitu 10 ya, teman-teman, 10 user yang bisa terkoneksi. Kita next. Certified kita non saja seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. DNS server kita pilih 88. Untuk primary DNS-nya ataupun secondary DNS kita pilih 4844. Oke. Kita next, DNS name yaitu .mikrotik.co.id. Kita next. Di sini kita pilih ataupun kita isikan repan 1234. Oke, setup has complete ya, teman-teman, successfully. Nah, oke, di sini teman-teman bisa untuk lihat ya, teman. Di sini saya bagi dua layar. Kita masuk ke page login yaitu MikroTik kita, teman-teman, yang dimana di sini untuk title-nya adalah repan.mikrotik.co.id seperti yang ada pada yang sudah kita buat tadi ya, teman-teman, dari hotspot setup. Tentunya di sini saya akan coba masukkan terkait dari login passwordnya yaitu adalah repan dan untuk passwordnya sini 1234 ya, teman-teman, sama 1234. Oke, di sini saya sudah bisa untuk terkoneksi dan kita bisa lihat ke menu hotspot kita. Sini kita pilih active atau kita coba untuk masuk terlebih dahulu ke cookies, teman-teman. Sini user repan sudah terpakai, teman-teman ya, dengan nama yaitu repan dan juga password 123 sudah saya masukkan di HP ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu menambahkan user, teman-teman ya. Bagaimana caranya? Di sini kita pilih menu yaitu kita pilih user, setelah itu kita tambah dan di sini untuk servernya kita pilih L saja. Oke, name-nya adalah repan2 dan passwordnya 12345, teman-teman. Beda ya. Oke, di sini saya sudah untuk menambahkan user baru yang dimana nantinya user baru tersebut itu bisa login menggunakan name-nya yang sudah saya buat yaitu repan2 dengan passwordnya 12345. Nah, oke. Kita beralih ke HP terlebih dahulu. Di sini karena kita sudah terhubung dan bila mana kita untuk nonaktifkan terlebih dahulu WiFi-nya, kita aktifkan lagi dan kita masuk ke repan WiFi, kita akan langsung terkoneksi ke WiFi-nya tersebut, teman-teman. Kita coba lagi. Nah, langsung ya, teman-teman, tanpa harus login kembali, teman-teman. Nah, hal tersebut itu disebabkan oleh apa? Nah, hal tersebut itu disebabkan oleh cookies, teman-teman. Jadi, menyimpan suatu aktivitas yang memang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga ketika kita masuk ataupun login pada webpage MikroTik kita akan secara otomatis langsung teridentifikasi sebagai user yang sudah masuk sebelumnya. Seperti itu ya. Oke, caranya kita bisa pilih double klik pada server profile ya. Nah, pada hsprop ataupun sini teman-teman tinggal pilih hsprop, setelah itu double klik dan pilih menu login.
Sini teman-teman jangan centang yang cookiesnya nih. Setelah itu kita oke. Dan pilih menu cookies. Sini usernya sudah tidak ada yang menggunakan cookies. Kita coba lupakan nih pada bagian yaitu HP-nya. Oke, di sini dia masih bisa terhubung. Oke, mungkin jadi seperti itu saja terkait materi pembahasan hotspot kali ini, dan semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat ya teman-teman. Tentunya teman-teman bisa untuk mengimplementasikan terkait materi yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.